Terus untuk Hotman Paris, lu udah ganti pekerjaan lu jadi tukang nyinyir sekarang, tukang nyindir-nyindir orang di sosmed. Hah? Pekerjaan lu bukan menjadi lawyer lagi. Selain lawyer pembela perusak moral anak Indonesia alias pengedar narkoba, bandar narkoba, ya lu juga sekarang jadi tukang nyindir-nyindir di sosial media. Assalamualaikum Mas Gibran. Sehat Mas Gibran? Seandainya nanti kamu jadi wakil presiden, ya, apakah bisa kamu menepati janjimu? Monyet mau kau gemukkan, makan siang gratis, atau Hotman Paris itu mau kau jadikan menteri apa ya? Dia ngotot kali dia menghujat di 01, ya, sehingga dia juga nggak peduli jati dirinya seperti apa. Kadang-kadang lucu juga saya lihat apa itu. Kasihlah nanti dia jabatan Mas Gibran, ya, tak jadi RT, tak jadi RW, dia perasaan kaya pula. Tandanya itu ada, tidak ke MK mereka datang, harus ke Bawaslu. Bang Oto ini sudah lawyer kelas kakap, menangani kasus kecil sampai kasus besar. Terakhir Bang Oto menangani kasus Jessica. Kalau untuk menangani kasus Jessica itu saya mendukung Bang Oto. Saya ini bukan sarjana hukum Bang Oto, tapi saya pernah kuliah di Fakultas Hukum. Jadi begini Bang Oto, kalau untuk sengketa proses pemilu itu di Bawaslu penyelesaiannya. Tapi kalau untuk sengketa hasil pemilu itu baru di MK. Begitu Bang Oto. Terima kasih Bang Oto. Sorry, saya harus koreksi Bang Oto. Kami rasa ya MK belum bersih dari pengkhianat hukum ya. Karena ada dihadirkan Hasrul Sani ini hakim yang sangat-sangat merusak hukum. Dia penggantinya Usman ya. Jadi Pak Anies harus hati-hati ya. Jokowi masih menyelipkan pengkhianat hukum di MK. Hasrul Sani ini satu-satunya ya penggantinya Usman. Ya, belum bersih MK. Walaupun diganti ininya, tapi Hasrul Sani masih masuk. Ya. Dia hakim dari Jokowi. Ya. Jadi Pak Anies harus hati-hati. Ya. Usman sama Hasrul Sani nggak ada bedanya. Sama. Orang yang sama. Beda muka, beda rupa. Tapi isi otaknya masih sama. Mereka perusak. Ya. Mereka akan menghalalkan segala cara. Ternyata MK ini belum bersih. Ya, masih ada pengkhianat hukum di dalam MK. Ya. Pergi Usman, datang Hasrul Sani. Itu orang yang sama otaknya. Cuma beda muka. Ya. Jadi Pak Anies harus hati-hati menghadapi mereka. Ya. Berbagai cara udah diganti MK-nya, datang lagi penggantinya Usman. Ya, itu sama pengkhianatnya. Jadi itu aja dari saya. Jokowi menyatakan lapor saja ke Bawaslu dan ke MK. Ini saya kasih logiknya. Kalau seseorang yang terlibat menjadi bagian dari kecurangan itu dan kemudian mengajukan usulan supaya menggunakan lembaga resmi, kira-kira pantas nggak? Kepantasan usulan itu menurut saya bermasalah secara integritas. Lah kenapa kecurangan-kecurangan atau potensi penyalahgunaan kewenangan itu dulu yang diperbaiki? Jadi sekarang ini kayak post factum gitu loh. Kalau ada ini kecurangan-kecurangan lapor aja ke Bawaslu. Coy, lu dulu gimana melakukan kayak gitu? Ya ini anak muda nih coy. Jadi bagi saya ini pertanyaan ini ngeledek gitu loh. Tidak pantas itu dilakukan dengan bertanya seperti itu. Mohon maaf, ini bukan Timnas Anwar, ini Bambang Wijoyanto. Supaya aman, Pak Gubernur Jaya aman. Enggak, itu logiknya di situ sih sebenarnya. Nah, sekarang yang kedua. Teman-teman coba lihat. KPU mengakui kesalahan, fine. Apa kemudian respon terhadap kesalahan itu? Minta maaf, bagus. Tapi dalam sisi hukum nggak bisa cuma minta maaf. Usulan yang diajukan oleh Bang PJ itu menjadi relevan.
Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit. Itu baru. Kalau sekarang nggak ada gunanya kau minta maaf itu. Sebentar lagi mau Idul Fitri dan Idul Adha, kita minta maafnya di situ aja. Terus yang kedua yang paling bahaya ini, akibat tindakannya sudah menimbulkan dampak. Bagaimana dia mengkonversi dampak yang timbul dari tindakannya itu? Kalian masih ingat nggak di akhir tahun 2019 yang lalu kita semua sudah dihebohkan dengan adanya virus corona. Dan sekarang ini kita dihebohkan kembali dengan adanya virus kedunguan. Buat kalian semua saya himbau, jangan sampai keluarga kalian terkena virus ini. Karena virus ini lebih mematikan dibandingkan dengan virus corona. Bisa-bisa akal sehat kita yang dibuat mati. Bahkan sekelas profesor, ilmuwan, dukun sekalipun gak bisa mengobatinya. Jadi sekali lagi saya himbau kepada kalian, waspadalah, waspadalah. Yap, setuju apa yang dikatakan oleh Abang tadi ini, bahwa berbahayanya virus kedunguan saya kira sudah merambah kemana-mana, bahkan profesor pengacara besar pun terkena dengan virus ini. Benar apa yang pernah dikatakan oleh Bang Rocky Gerung, bahwa semua kartu sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi, termasuk kartu Pradungu. Itu adalah senjata terakhir Pak Jokowi, dan terbukti hari ini kartu Pradungu yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi bisa dikatakan berhasil. Kenapa? Lihat saja orang-orang yang berada di barisan mereka membela mati-matian kejahatan yang dilakukan oleh kubu 02, terutamanya Pak Jokowi, tanpa pernah berpikir bahwa yang mereka hadapi adalah rakyat. Nah, menarik apa yang terjadi di video pertama tadi dan sangat membingungkan. Kita lihat sendiri, Nikita Mirzani dan Hotman Paris ini adalah satu gerbong, sama-sama berada di barisan 02, tetapi entah bagaimana kok bisa saling sikut seperti ini. Nah, kita hanya bisa berharap semoga mereka-mereka ini yang mempunyai penyakit aneh seperti Nikita Mirzani dan Hotman Paris yang sebenarnya satu gerbong, bukannya saling merangkul, malah saling tonjok-menonjok. Dan saya kira ini adalah malapetaka bagi pengacara-pengacara besar seperti Otto, Hotman Paris. Tidak ada lagi harganya di mata masyarakat. Masyarakat tidak lagi terlihat beretika terhadap pengacara-pengacara seperti mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri yang menaruh keberpihakan kepada orang yang salah, sehingga rakyat menganggap bahwa pengacara-pengacara ini bagian dari musuh mereka. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.